Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Sisukma dengan NIM 21029024 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai media Luka XO, di mana Luka XO itu adalah singkatan dari Ludo Matematika Eksponensial dan Logaritma. Nah, media kali ini diperuntukkan untuk tingkatan SMA, di mana yang akan kita bahas yang pertama yaitu kompetensi dasar atau KD. Nah, KD yang saya ambil yaitu KD 3.1, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Yang kedua yaitu ada indikator. Indikatornya yaitu yang pertama, mengoperasikan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang kedua yaitu menentukan penyelesaian masalah fungsi eksponen dan logaritma. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, media ini digunakan untuk yang pertama, agar peserta didik itu mampu mengoperasikan bilangan berpangkat dan bentuk akar atau fungsi eksponensial. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mampu mengoperasikan logaritma. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pada fungsi eksponensial. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pada fungsi logaritma. Yang pokok pembahasan keempat yaitu pada KD ini, saya akan membuat media pembelajaran matematika yaitu Luka XLO, di mana Luka XLO itu adalah Ludo Matematika Eksponensial dan Logaritma. Berikut bentuk media saya. Nah, inilah bentuk dari media saya, yaitu tadi namanya adalah media Luka XLO. Luka XLO adalah Ludo Matematika Eksponensial dan Logaritma. Nah, pada media ini telah disediakan tempat bermainnya, ada juga cara penggunaan media, dan juga kotak-kotak. Nah, pada kotak pertama disebut dengan kotak soal sigma. Kotak kedua ada kotak pion, dan kotak ketiga ada kotak soal integral. Nah, pada kotak ini yang pertama adalah kotak soal sigma. Nah, pada kotak soal sigma ini terdapat kartu soal berwarna biru. Nah, kotak soal ini adalah soal yang termasuk dalam tingkatan yang rendah, di mana soal logaritma dan soal eksponensialnya masih dalam tingkat dasar. Nah, kotak kedua yaitu kotak tempat pion. Ada juga dadunya dan pion-pion yang dapat digunakan untuk bermain. Ada 4 pion dalam satu warna. Nah, kotak ketiga yaitu kotak soal integral yang berwarna pink, di mana soal ini adalah soal yang termasuk dalam tingkat yang sulit, baik itu dalam soal eksponensial maupun soal logaritma. Masuklah kita kepada poin selanjutnya yaitu cara menggunakan media, di mana dalam media ini ada aturan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu permainan ini dimainkan oleh 3-4 orang. Nah, jadi di sini guru dapat membagi kelasnya menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok akan mengirimkan satu anggota kelompoknya sebagai pemain, sehingga suasana kelas dapat
menjadi lebih aman dan terkendali. Nah, anggota kelompoknya juga dapat membantu temannya yang maju nanti dalam menjawab soal karena nanti soalnya akan dibacakan. Nah, aturan yang kedua yaitu untuk menentukan urutan pemainnya bisa ditentukan dengan suit batu gunting kertas atau dengan cara lainnya. Nah, aturan ketiga yaitu setiap orang berkesempatan untuk melemparkan dadu. Yang keempat, pemain yang mendapatkan dadu angka 6 dapat mengeluarkan satu pionnya untuk dijalankan. Aturan yang kelima yaitu setelah itu pemain tadi dapat melemparkan dadu lagi untuk menjalankan pionnya. Yang keenam yaitu jika pionnya berhenti di salah satu gambar sigma yang telah disediakan pada permainan sigma ataupun integral, maka pemain harus mengambil satu kartu soal yang telah disediakan pada kotak soal sesuai gambar yang telah didapatkannya. Misalnya dia berhenti pada gambar sigma, maka dia akan mengambil satu buah soal pada kotak soal sigma. Dan apabila dia berhenti pada gambar integral, maka siswa tersebut akan mengambil satu buah soal pada kotak soal integral. Aturan yang ketujuh yaitu pemain harus menjawab pertanyaan dari kartu soal tersebut. Nah, kartu soal yang diambilnya itu harus dia jawab. Menjawabnya juga dapat dibacakan soalnya sehingga semua teman kelompoknya dapat membantu untuk memberikan jawaban. Yang kedelapan yaitu jika pemain tidak bisa menjawab, maka pionnya akan bergerak mundur 3 kali. Yang kesembilan yaitu jika pion pemain berdiri pada kotak yang sama dengan pion pemain lainnya, maka pion yang lama dapat digeser untuk kembali ke dalam rumahnya. Yang ke-10, setiap pemain yang mendapatkan dadu angka 6, pemain dapat memilih untuk melanjutkan permainan atau ingin mengeluarkan pion satunya lagi dari rumahnya. Nah, aturan yang terakhir yaitu begitu seterusnya sampai pionnya mencapai finish. Nah, cara bermainnya yaitu seperti ini. Setelah dikumpulkan 4 siswa, perwakilan dari setiap kelompoknya, maka setelah dilakukannya suit batu gunting kertas, diperolehlah pemain pertama adalah yang berwarna merah. Nah, siswanya akan mengambil dadunya dan melemparkannya. Nah, karena dia mendapatkan dadu angka 2, maka dia tidak dapat memasukkan pionnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemain berwarna hijau. Nah, karena dia mendapatkan dadu 6, maka pemain tersebut berhak mengeluarkan satu buah pionnya dan melanjutkan untuk menggulirkan dadunya. 6. Maka sesuai dengan aturannya, karena dia mendapatkan angka 6, dia dapat melanjutkan permainan ataupun memasukkan pionnya kembali. Nah, siswanya memilih untuk melanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia mendapatkan angka 6, maka dia akan kembali menggulirkan dadunya. 1. Dilanjutkan dengan pemain berwarna kuning. Nah, pemain berwarna biru mendapatkan dadu 6. Maka dia akan memasukkan pionnya. Dan lanjut dengan menggulirkan dadu kembali. 1. Maka pionnya bergerak 1 langkah. 2. Pemain warna hijau mendapatkan dadu 2. 1, 2. Dilanjutkan dengan pemain berwarna kuning. 2. Pemain berwarna biru mendapatkan poin 2. 1, 2. Dilanjutkan dengan pemain berwarna merah. 2. Pion berwarna hijau akan maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. 2. Nah, pemain berwarna biru mendapatkan dadu berjumlah 2, maka pionnya maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah,
Karena pion berwarna biru berhenti pada gambar bertanda sigma, maka pemain berwarna biru tersebut harus mengambil satu buah soal di dalam kotak soal, yaitu kotak soal sigma, karena tadi berhenti pada gambar sigma. Nah, pemain tersebut mengambil sebuah soal dan harus menjawab soal tersebut dalam kurun waktu 1 menit. Soal yang dia dapatkan adalah 2x pangkat 3 y pangkat 4 dikalikan dengan min 5x y kuadrat. Nah, di sini siswanya akan mencari jawabannya. Begitupun dengan teman-temannya yang lain. Setelah 1 menit, siswa tersebut akan memberikan jawabannya, yaitu min 10 x pangkat 4 y pangkat 6. Nah, jawabannya adalah benar. Maka pemain berwarna biru tersebut berhak memajukan pionnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemain berwarna merah. 4. Pemain berwarna hijau mendapatkan pion 4, maka dia akan bergerak maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, pemain berwarna hijau tersebut menempati gambar bertanda pentagram. Maka pemain berwarna hijau tersebut harus mengambil satu buah soal dari kotak soal integral, yaitu soal berwarna pink. Dan juga diberikan waktu 1 menit untuk menjawab soal tersebut. Nah, ketika telah selesai, pemain tersebut harus memberikan jawabannya, yaitu jawabannya adalah 10 logaritma 20. Maka teman-teman yang lainnya akan menyamakan jawabannya. Nah, jawabannya adalah salah, karena jawabannya adalah 25 logaritma 20. Maka pemain berwarna hijau harus mundur sebanyak 3 langkah, karena sesuai dengan cara penggunaan atau aturan permainannya, jika pemainnya salah dalam menjawab soal, maka pionnya akan bergerak mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, begitulah permainan ini dilangsungkan sampai pion-pionnya mencapai finish. Ini adalah finish atau tempat berakhirnya permainan. Nah, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.